Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bunda. Aduh, seneng ya, alhamdulillah. Terima kasih nih, aku udah boleh main lagi kesini sama Abi. Kita kayak yang janjian, bajunya matching-matching ungu-ungu. Matching Bunda ya. Hah? Ngintip ya, teleponan Ngintip, dulu gitu. iya. Gimana keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Terus lagi musim apa nih di Kampung Jati? Musim Hujan, musim tiap hari Bunda. Berarti pulangnya ayam pitik dimakan tikus dibawa ke loteng. Apa Bi? Apa Bi? Ada plastik, ada yang dibungkus, ada yang kita tenteng. Sip. Ya, timbang 5 kilo mah cukup ya. Sip Bunda. Bu Linda, Bu Intan, kita ngobrol-ngobrol lagi ya lanjutan yang kemarin tuh. Kita kemarin kan lagi membahas tentang macam-macam penyakit hati. Masih ingat nggak yang kita bahas kemarin? Masih, tentang Bunda. apa? Dengki Tentang dengki, hasut dan gibah ya. Dan juga ibu-ibu nih apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Ih makin cantik-cantik aja, subhanallah. Kayak umur 12-13 gitu deh. Jangan bosan-bosan ya ketemu kita ya. Seneng gak Bu ngaji sama-sama Bu? Senang sekali Seneng ya? Bunda. Alhamdulillah. Sama-sama sharing ilmu ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib ya. Jangan selalu merasa udah cukup, udah udah pintar dengan ilmu yang kita dapat. Harus selalu merasa kurang dengan ilmu ya. Insya Allah. Kita sapa pemirsa dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Hai pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada. Pencinta muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insyaallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali bersama saya Aida Syafira dan juga suami saya Ustaz Taufikur Rahman. Masih di kediaman Ibu Intan di Kampung Jati, Bekasi Timur ya. Bersama ibu-ibu yang solehah dari Majelis Taklim Al-Arafah. Subhanallah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita, kajian kita yang lalu. Masih di kediaman Bu Intan. Dulu kita membahas tentang macam-macam penyakit hati ya. Dan ada 2 yang sudah kita bahas kemarin. Mudah-mudahan pemirsa juga tidak lupa, masih hangat di ingatan kita. Tentang bahayanya hasad atau hasud atau dengki. Yang juga bisa berimbas kepada gibah. Yang kesemuanya itu bisa membumi hanguskan amal ibadah yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Nauzubillah ya. Ditransfer kepada orang yang kita gibahi, ditransfer kepada orang yang kita dengki. Kita menjadi orang yang muflis, rugi. Ya, Masya Allah, nauzubillah, nauzubillah. Nah, masih berkaitan dengan penyakit hati nih, Bi. Iya. Ada lagi nggak selain dengki atau hasad atau hasud dan gibah itu? Dalam Penyakit hati. suatu riwayat hadis yang sahih, ya buat jamaah taklim Al-Arafah ke Pondok Labu beli surat kabar. Ibu-ibu apa kabar? Semangat tetap ya. Ya, kita pokoknya ngaji di muhasabah ya. Jadi Nabi mengajarkan pemirsa doa yang selalu ia baca. Bahkan ketika memimpin majlis pengajian, Nabi selalu mengajarkan kepada sahabat, Allahumma tahhir lisani minal kizbi wan nifaq. Ulangi, Bi. Ya, ini doa yang seandainya kita baca secara munfarid sendirian. Tapi kalau misalkan kita menjadi imam lantas banyak jamaah yang mengaminkan, redaksinya berubah. Ya, saya ulangi, Nabi selalu berdoa, Allahumma tahhir lisani minal kizbi wan nifaq. Ya Allah, tahhir, bersihkanlah lisani, terhadap lisan aku ini, lidahku ini, minal kizbi, daripada terkena penyakit hati sifat pendusta, wan nifaq, dan penyakit orang-orang munafik. Kalau sendirian, ya pemirsa, seandainya kita mau amalkan, memang ini yang Nabi ajarkan. Alangkah bagus kalau kita mau amalkan setiap ada sholat. Seandainya kita mau menjadi imam, lantas ada yang mengaminkan, rubah sedikit redaksinya. Allahumma tahhir lisanana minal kizbi wan nifaqi. Ya Allah, bersihkan lidah kami ini dari terkena penyakit hati dusta dan terkena penyakit hati, penyakitnya orang-orang munafik. Bisa ya Bu ya? Dua hal nih. Panjang-panjang ya. Betul, Ya. Kalau Catat. kemarin di episode yang lalu ngebahas diantaranya kedengkian, yang senang ngelihat orang susah ngelihat orang lain senang, yang berakhir juga kepada ghibah,
membuka aib saudara, membuka aib teman, menggunjing. yang menggunjing. Nah, sekarang Nabi pun juga mengajarkan dari doa ini, ya Allah bersihkan lidah kami ini, karena penyakit hati bukan hanya ghibah saja, bukan hanya dengki saja, pun lidah yang tidak bisa dijaga selalu berbohong. Dusta. Dan memang dari dusta itu akan mengundang kepada kedustaan-kedustaan yang lain. Saya yakin besar harapan kita, suami dan istri, teman dengan teman, atau mungkin kepada partner kerja kita, pengennya selalu loh naik kereta berkacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Nah, dusta ini, karena Rasul menghimbau dari dusta yang satu akan mengundang kepada dusta-dusta yang berikutnya. Kemarin hadir pengajian Al-Arafah. Si Fulan tahu hatinya emang gak hadir karena pengen gengsi di depan temannya. Oh, hadir aku. Satu, bohong tuh. Nanya lagi tuh. Ngajinya ustaznya datang. Oh, datang. Dua sudah. Ngomong-ngomong ustaznya pakai baju apa ya? Ini yang nanya mah polos saja kan? Oh, bajunya merah. 3 sudah. Ngajinya lama apa enggak? Oh, sebentar. 4 sudah. Jamaahnya banyak. Oh, banyak. 5 sudah. Akhirnya dibohong yang 1, kedua, ketiga, keempat, kebangetan sering kepada kebohongan-kebohongan. Nah, piawailah dalam berbuat bohong, masuk kepada penyakit munafik. Penyakit hati nih. Yang kalau sudah bicara nifak, munafik, beda bun. Ada yang namanya orang mukmin yang fasik, ada juga yang namanya orang kafir, ada juga yang namanya orang munafik. Kalau orang mukmin yang fasik, ya, ahli maksiat, tetap walaupun seandainya Allah izinkan masuk neraka, endingnya masuk diangkat surga, ya? Masuk ke surga. Amin, insyaallah. Makanya kan ada yang memang nominasinya masuk ke dalam surga, ada yang nominasinya dimasukkan ke dalam surga, ada yang nominasinya penghuni surga. Mau pilih yang mana, Bu? Cakep. Ya, udah boleh pulang, Bu, jawabannya benar. Ya, karena kalau masuk ke surga, masuk. Walaupun nanti urutannya bisa jam 2 gitu kan. Dicuci dulu, dibilas gitu. Dulu. Gitu ya. Masuk, endingnya masuk. Tapi karena kotor, ya pakaian kotor, jangan langsung masuk lemari kan. Begitu Bun. Jadi nanti nih kita bahas tentang doa Nabi nih, masih berkaitan penyakit hati. Insyaallah. Ada obatnya nih ternyata pemirsa penyakit hati itu ya. Nggak panjang-panjang tuh doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah kita bisa hafal ya setiap habis sholat atau kapanpun kita bisa baca. Setelah yang satu ini kita akan kembali kaji. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Muhasabah. Evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, juga Ibu Intan, Ibu Intan dan ibu-ibu yang soleha lainnya yang sudah ada di sini. Kita kembali ya, lanjutkan kajian kita di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi ya, insya Allah. Tadi Rasulullah sudah mengajarkan tuh doa supaya kita tuh terhindar daripada lisan yang suka berbohong, lisan yang suka berdusta, dan dijauhkan dari sifat munafik. Waduh, ini penting sekali kita hafalkan ya, Bi ya. Iya, karena ada tadi yang disebutkan masuk surga. Berarti tetap walaupun finalnya masuk surga, tapi tidak cepat. Gitu. Ada proses dulu ya. Ada proses dulu. Ngerasain dulu sementara, bukan nakut-nakuti. Iya, ada gitu masuk surga, tapi prosesnya karena kotor, nggak mungkin dong Ibu pakaian anak kotor langsung Ibu masukin lemari. Kan Ibu rendam dulu kan, rendam juga dengan pembersih, kemudian disikat dulu, ya digosok, diperas juga, dikumbah juga kan, nah dijemur, setelah jemur ditriska, kemudian dilipat, baru rapi masuk ke lemari, gitu, masuk surga. Ada yang dimasukin ke surga, gitu. Nih jamaah talim Al-Arafah yang ngaji ada 8 orang. Tiba-tiba yang 7 sudah masuk surga semua. Halo, kok teman kita nggak ada satu nih?
gitu. Kemana? Oh nyangkut kali di mall. Iya, gitu. Ya, periksa boleh periksa. Nyangkut. Ya Allah. Masya Allah. Gitu, lapor pada malaikat. Ya Allah, supaya teman saya kurang satu nih. Ya Allah, soulmate saya ngaji selalu berdelapan. Oh nggak ada, gitu kan. Diceritakan begini-begini. Ya Allah, temanku orang baik. Tuh, punya teman soleha tuh enaknya. Bisa nolong, gitu kan. Ya Allah, kenapa Engkau Maha Rahman, Maha Rahim? Kenapa kami semua udah di sorga, ternyata temanku masih nyangkut? Udah ya Allah, kami garantinya. Memberikan kesaksian. Kami jaminannya. Nggak beda seseorang yang dibui, Bu. Penjara. Kemudian ditangkap kan? Kan suka ada tuh, ternyata ada orang berpengaruh datang. Kata polisi, kamu ini siapa? Diceritakanlah, saya begini. Dah, jaminannya istri saya. Boleh nggak keluar? Boleh. Nah, dimasukkan ke sorga. Ada penghuni sorga. Jelas kalau penghuni memang dari awal sudah. Makanya pilihan ibu benar saya tadi. Ya, tidak masuk, tidak dimasukkan, tapi penghuni sorga. Nanti saling mencari ya Bu ya di sana ya. Kalau misalnya teman kita nggak ada satu. Ya, inilah itu memang indahnya teman soleh. Beruntungnya Makanya berkumpul, salah ya. satu obat hati, Bun. Kalau di episode yang lalu sudah ngebahas kita banyak bermuhasabah diri di saat orang sedang asik tidur. Salah satu di antaranya apa? Mujalasatu salihin. Berkumpul dengan tangan orang-orang teman-teman yang soleh. Karena bisa jadi iman kita lagi down, teman kita lagi di atas. Saling mengingatkan ya. Datang nggak pengajian Al-Arafah? Kayaknya awang banget ini. Apa Bi? Oh, nggak paham ya? Awang. Apaan Kalau awang? awam nggak ngerti, jadi lagi galau gitu kan. Bingung semua. Bahasa Bekasi saudara kita, ya. Emang nggak ada orang Bekasi sini? Pendatang semua jangan-jangan nih. Iya. Berasa. Nah, jadi lagi galau. Nah, tapi kamu ngaji? Oh, saya ngaji dong. Gitu. Urusan udah ngaji dulu. Ternyata yang tadinya malas karena lihat teman rajin. Udahlah, ke bawah. Tuh enaknya punya teman yang soleha tuh. Gitu kan? Ada niat nih. Nah, sore habis ngaji gue mau nongkrong di sana. Kumpul sama teman-teman soleha. Udah berjilbab, udah cakep gitu kan. Mau kemana? Rencananya mau ini ya, kata dia kan. Di hati tuh namanya setan. Ikut yuk. Malu gua. Satu, malu sama hijab. Malu sama gelar udah haji. Akhirnya yang tadinya niatnya nggak bagus karena punya teman yang soleha, tuh nggak jadi. Saling mengingatkan dan betul perbaikan, sekali. ya. Nah, kita lanjutkan kepada bahasan tadi. Ada yang namanya nyangkut di neraka, tapi Bunda tentang doa yang Nabi tadi bacakan. Poin yang kedua, ya Allah hindarkan hatiku dari penyakit orang-orang munafik. Karena yang namanya munafik beradanya bukan yang namanya akan diangkat lagi, tapi berada di kerak api nerakanya Allah. Alhamdulillah. Ya. Sementara pemirsa, yang namanya bicara api neraka bukan saya menakut-nakuti. Itu Nabi Allah Adam saja ketika minta pada Allah, ketika dia mau memasak binatang, ya karena setelah disembelih harus dimasak dulu kan, perlu api. Minta Allah utus malaikat Jibril untuk turunkan api neraka. Minta kepada malaikat Malik. Lantas diminta syukuran apa kata Malik? Biji kurma. Apa kata malaikat Malik? Jibril, kalau aku berikan ini api neraka seukuran biji kurma, maka langit 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi akan semua hangus meleleh. Ya, Jibril minta, kalau begitu aku minta separuhnya deh. Kalau aku berikan separuh ukuran biji kurma daripada seukuran api neraka, maka yang namanya semua tumbuh-tumbuhan binatang yang ada di muka bumi akan musnah binasa. Tidak akan ada kehidupan. Jibril minta petunjuk pada Allah. Siapa ya Allah ukurannya? Minta seukuran biji dzarrah. Apa sebabnya? Begitu diberikan, Jibril harus mencuci dulu tuh sampai 70 sungai. Dan begitu diberikan kepada Nabi Adam, itu pun dari seukuran dzarrah yang sudah dicuci sampai ke 70 sungai, maka itu pun langsung meleleh sampai ke dasar bumi. Dipindahkan lagi langsung ke neraka. Dan yang namanya sisanya itu adalah yang menjadi ukuran api dunia. Nah, untuk penyakit nifak, munafik, bukan berada di atas, bukan akan diangkat, tapi berada pada kerak api nerakanya Allah. Yang jadi pertanyaan gini nih, Bi. Ukuran munafik yang seperti dalam Quran tadi, bahwa dia adalah di dasarnya neraka.
ukurannya itu munafik kepada Allah tentang misalnya dia berkata dia beriman tapi dia tidak sholat. Dia berkata dia percaya sama Allah tapi dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Dia tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah yang begitu. Atau munafik sama ratanya dengan misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari apa ya? Ya contohnya kita senang sama orang itu kita bilang suka gitu, padahal di belakang kita nggak suka gitu kan. Atau misalnya kita mengatakan sesuatu itu baik padahal di belakang kita ngomongin gitu. Tahapannya itu sama nggak nilainya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu tempatnya di sana? Iman 3. Tasdikun fi qalbi. Wa aqwalun fil lisan wa af'alun bil arkan. Ini imannya orang beriman. Jadi ada 3 tingkatan, ada imannya orang beriman, ada imannya orang fasik, ada imannya orang munafik. Syarat yang pertama 3, tasdikun fi qalbi. Yang betul-betul apa adanya, membenarkan dalam hati. Dan tidak ditutup-tutupi. Al-lazifi, apa adanya. Kemudian, wa aqwalun bilisan. Lisannya pun enggak pakai tipu daya, selalu berzikir. Sesuai itu. Apalagi, wa af'alun bil arkan, membuktikan secara perbuatan. Ini yang benar. Iman tuh. Imannya orang beriman. Ada 2 lagi. Iman orang fasik, imannya orang munafik. Oh, gitu. macam-macam Nanti menjadi terjawab pertanyaan Bunda itu. Kita kepo nih pemirsa ya, tapi ada yang mau lewat dulu ya. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita di Muhasabah. Evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan masih selalu semangat bersama kita sambil masak, sambil ngobrol, sambil ada tamu semuanya. Nonton yang bermanfaat, yang insya Allah nilainya jadi ibadah untuk kita semua ya. Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Tadi ada dibahas tentang imannya orang beriman. Imannya orang beriman tuh. Ada juga imannya orang fasik dan orang munafik. Ada 2 lagi yang belum kita bahas. Ukuran mana? Makanya dijelaskan. Nah, yang kedua, fasik. Ya, jadi dia bukan berarti munafik, bukan berarti nggak beriman. Tasdikun fi qalbi. Hatinya membenarkan, percaya kebenaran Quran, percaya akan yang namanya orang nggak sholat itu dosa, percaya dan tahu kalau orang itu berzina dosa, percaya itu yang namanya memakan harta anak yatim adalah dosa. Kemudian lidahnya pun lidahnya fasik, tapi tidak membuktikan secara perbuatan. Nah, ini kalau masuk kepada kategori tadi imannya orang fasik atau mukmin yang bermaksiat. Ya, mungkin, iya, tapi kategori imannya beriman. Dan sedikit pun nggak pernah keluar daripada kebenaran akan kebenaran Quran, kebenaran Allah. Dia yakin di dalam hatinya. Contoh, seorang preman yang sifatnya minuman masih jalan terus. Tapi kalau udah bicara nginjek-injek agama, beranian dia galaknya. Iya, ada kan yang begitu. Lu macam-macam, walaupun gua nggak pernah sholat, lu ngejaga agama gua rela mati tuh. Ada yang begitu kan? Gitu. Nah itu dengan polosnya, cuman nggak bagus. Gitu, karena kurang satu, membuktikan secara perbuatan enggak. Lu percaya kalau puasa Ramadan itu wajib? Wah, yakin. Lu nggak puasa? Gua nggak kuat. Iya, gitu. Tapi yakin. Gitu. Nah, ini yang tadi ya bahasanya masuk si sorga. Gitu. Cuman tadi endingnya masuk karena hatinya nggak tergoyah. Iman akan kebenaran Quran. Ya, walaupun bagus tapi nggak bagus gitu kan. Ya kenapa? Karena ngerasain juga. Itu termasuk mendustai diri sendiri berarti ya? Ya jadi mukmin yang bermaksiat. Dalam hatinya dia mengakui tapi dia tidak melakukan perbuatan sedikit itu. Loh, banyak. Kamu kenapa nggak sholat? Aku yakin kok sholat itu yang nggak sholat dosa. Gitu kan? Terus kenapa? Enggak, udah jangan nanya dah udah. Gitu kan? Ya jadi dia meyakini mana itu enggak dosa tetap ya, mukmin yang fasik. Nah, yang ketiga ada yang munafik. Nah, munafik ini lidahnya pasehan dia. Perbuatannya mungkin kelihatannya gemerlapan dia, tapi hatinya sedikit pun tidak membenarkan. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang beriman dengan kedok wajib